Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfanda Izul Haq Rahmat, Fauzia Salma Sampurno, dan Naomi Risab Bella Panggabean akan mempresentasikan tentang akuntansi PPN dan PPNBM dan restitusi pajak. Sumber pembahasannya meliputi 1. Penyerahan barang, barang mewah, dan jasa kena pajak. 2. Menghitung PPN dan PPNBM. 3. Akuntansi pajak PPN. Dan yang keempat, restitusi pajak. Yang pertama, penyerahan barang, barang mewah, dan jasa kena pajak. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak? Yang dimaksud dengan pengertian penyerahan barang kena pajak ada beberapa. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. 3. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang, perantara atau melalui juru lelang. 4. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. 5. Barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau dalam bahasa lainnya disebut juga dengan disposal aset yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. 6. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Yang ketujuh, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Namun berdasarkan UU HPP ini sudah tidak lagi. Yang kedelapan, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Kemudian, ada juga yang disebut dengan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak kepada makelar, yang kedua, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang, yang ketiga, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf F dalam hal penguasaan kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang, yang keempat, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Barang mewah. Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu 1. Keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi. 2. Pengendalian konsumsi barang mewah. 3. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Pengamanan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah. 1. Barang yang bukan barang kebutuhan pokok. 2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN yang direvisi dalam UU HPP. Jasa kena pajak meliputi seluruh jasa selain yang dimaksud pada pasal 4A ayat 3 dan pasal 16 UU HPP. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. 1. Jasa pelayanan kesehatan medik. 2. Jasa pelayanan sosial. 3. Jasa keuangan. 4. Jasa asuransi kecuali jasa penunjang asuransi termasuk agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. 5. Jasa keagamaan. 6. Jasa pendidikan. 7. Jasa kesenian dan hiburan. 8. Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. 9. Jasa tenaga kerja. 10. Jasa perhotelan. 11. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. 12. Jasa penyediaan tempat parkir. Dan 13. Jasa boga atau catering. Kedua, menghitung PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Menghitung PPN.
Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, 1. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 10%. 2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. 3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk PPN yang perlu dilakukan adalah mengalihkan tarif PPN dengan harga barang. Jadi, jika ada barang seharga Rp1.000.000 dengan PPN 10%, maka 10% dikali 1 juta sama dengan Rp100.000, sehingga jumlah pajak pengeluaran yang harus dibayarkan adalah Rp100.000. Menghitung PPN BM. Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut ini. Tarif 10% dikenakan atas kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif 20% dikenakan atas kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Tarif 25% dikenakan atas kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pickup, dan minibus. Tarif 35% dikenakan atas minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Untuk menghitungnya digunakan rumus PPN BM terutang sama dengan DPP PPN BM dikali tarif pajak. Harga jual sedan diesel 1.800 cc oleh PKP sebesar Rp220 juta. Jadinya PPN 10% dikali Rp220 juta sama dengan Rp22 juta. PPN BM 40% dikali Rp220 juta sama dengan Rp88 juta. Total harga jual termasuk PPN dan PPN BM adalah Rp330 juta. Bagian yang ketiga, yaitu akuntansi pajak PPN. Pada transaksi yang berhubungan dengan adanya PPN, terdapat beberapa jurnal yang mungkin bisa kita buat. Yang pertama terkait dengan penjualan barang. Ketika perusahaan melakukan penjualan barang, maka perusahaan akan mencatat pada bagian debit jurnal, yaitu kas jika dilakukan secara tunai, dan piutang dagang jika pembayaran dilakukan secara kredit. Kemudian, pada bagian kredit, dibuat penjualan, kemudian ada PPN 10%, dan selanjutnya ditambahkan PPN BM yang merupakan opsional jika barang tergolong mewah. Yang kedua adalah pembelian barang. Ketika perusahaan melakukan pembelian barang, maka perusahaan akan mencatat jurnal pada bagian debit, yaitu pembelian, kemudian ada PPN, dan opsional PPN BM jika barang tergolong mewah. Kemudian pada bagian kredit adalah kas jika dilakukan secara tunai atau piutang dagang jika dilakukan secara kredit. Keempat, restitusi pajak. Restitusi pajak adalah pengembalian atas pembayaran berlebih yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Istilah restitusi pajak tercantum dalam UU KUP khususnya pasal 17. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, setidaknya ada 3 jenis wajib pajak yang mendapatkan haknya untuk restitusi pajak. Antara lain, yang pertama ada wajib pajak kriteria tertentu. Wajib pajak ini memiliki beberapa kriteria khusus yang ditentukan oleh DJP melalui pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 PMK.03/2018. Yang kedua ada wajib pajak persyaratan tertentu. Wajib pajak ini ialah yang memiliki persyaratan seperti yang tercantum pada pasal 9 PMK RI nomor 39 PMK.03/2018. Kemudian yang terakhir ada pengusaha kena pajak berisiko rendah. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.